Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kemarin kita sudah menambah ilmu kita berkaitan dengan ibadah salat. Kita melanjutkan bab berikutnya, yaitu kita masuk bab yang baru ya. Kemarin sudah wajib salat. Sekarang kita masuk kepada yaitu sunnah salat, yaitu sunanus salah, sunnah di dalam salat. Jadi ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Apa sajakah sunnah-sunnah di dalam salat? Ya. Di sini disebutkan bahwasanya kullu ma 'adal arkani wal wajibati mimma dzukira fi sifati salati anifan fahuwa sunnah. Jadi selain rukun dan wajib salat, ya, kemarin kan sudah kita sebutkan ya, rukun ada 14, betul ya. Kemudian wajib ada berapa? 8 ya, 8. Nah, selain yang disebutkan itu berarti adalah sunnah. Seperti apa contohnya? Angkat tangan, ya. Kemudian baca iftitah. Yang mana yusabu fa'iluha, kalau dikerjakan dapat pahala. Wala yu'aqibu tarikuha, kalau tidak dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa. Wa hiya sunanu aqwalin wa af'al, dan sunnah di dalam salat itu ada 2 jenis, yaitu sunnah berupa ucapan dan sunnah berupa perbuatan. Ya, sebenarnya sama ya, di rukun pun juga ada yang ucapan, juga ada yang perbuatan. Ya, sunnah pun juga ada perbuatan, ada ucapan dan perbuatan. Fasunanul aqwal, adapun sunnah ucapan, contohnya ka du'ail istiftah, doa iftitah, wa ta'awud, bacaan ta'awud, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal basmalah, dan basmalah, ya, mengucapkan basmalah itu juga sunnah. Meskipun itu diperdebatkan ya, tapi kita tidak membicarakan perdebatannya. Wa qauli amin, dan ucapan amin itu juga disunnahkan. Wa qiraati suratin ba'dal Fatihah, dan membaca surat setelah Fatihah. Jadi umpama wa nahwiha dan selainnya ya, dan lain-lain. Ya, jadi umpama misalkan enggak baca surat, ya enggak apa-apa, tapi enggak dapat pahala. Ya. Umpama enggak doa iftitah, ya enggak apa-apa, tapi tidak dapat keutamaan. Ya. Kan ada doanya itu ya, istiftah itu kan ada kalimat doa di situ ya.
Wa sunanul af'al, dan sunnah perbuatan, contohnya apa? Raf'ul yadain, mengangkat tangan. Kapan? Inda takbiri fil mawadi'is sabiqah. Ya, ketika 4 ya, kemarin ada 4 ya, masih ingat gak? Apa saja? Kapan ngangkat tangan? Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku', kemudian ketika bangkit dari ruku', dan ketika berdiri setelah tahiyat awal. Itu 4 tempat kita mengangkat kedua tangan. Umpama nggak ngangkat gimana ya, nggak apa-apa, tapi tidak dapat pahala, ya, pahala tambahan. Ada sunnah itu ya, sunnah. Contoh lainnya apa? Wa wad'ul yamini 'ala shimali, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kapan? Halal qiyam, ketika berdiri. Jadi umpama dilepas itu, ya, nggak ditaruh ya nggak dosa sebenarnya, cuman dia tidak melakukan sunnah. Ya. Kemudian wal iftirash, duduk iftirash itu juga sunnah. Wat tawarruk itu juga sunnah. Wa nahwuha, dan lain-lain. Kemudian poin berikutnya, hukmul istighfari ba'dal faridah. Hukum membaca istighfar setelah salat wajib. Jadi apa hukumnya setelah salat wajib baca istighfar? Al-istighfaru, membaca istighfar, ba'da kulli salatin mafrudatin, setelah salat wajib, itu masyru'un, disyariatkan. Ya, meskipun tidak wajib ya, tapi ini disyariatkan. Ya, kalau disyariatkan tentu antara itu ya, antara wajib atau sunnah gitu ya. Kalau pokoknya disyariatkan lah, terlepas dari wajib atau sunnahnya. Tapi kalau ini ditaruh di bab sunnah salat, jadi kan sunnah gitu ya. Umpama enggak ya enggak apa-apa. Li thubutihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis dari Nabi. Wa li anna katsiran minal musallin, karena kebanyakan orang yang salat itu yuqassiru, kurang. Jadi kenapa kita istighfar setelah salat? Karena bisa jadi ada yang kurang dari salat kita. Ya. Wa yufarritu, dan juga lalai. Jadi, makanya dianjurkan untuk istighfar gitu ya. Fi sholati, di dalam salat. Karena kebanyakan orang yang salat itu pasti gitu ya. Namanya juga manusia gitu kan. Pasti melakukan kekurangan, itu pasti. Ya. Bagaimanapun dia sudah berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk benar, itu pasti ada kekurangannya. Ya. Kenapa Pak? Khilaf. Ya pokoknya ada kekurangannya lah. Imma bil masyru'ati dhahirati, ada kalanya kekurangannya itu berupa perkara yang nampak. Ada kalanya berupa hal-hal yang itu kelihatan. Contohnya apa? Kal qiraah, bacaan. Ya, mungkin tajwidnya enggak pas, panjang pendeknya kurang ketika baca Fatihah atau ketika membaca surat gitu ya. Itu diistighfari, dimintai ampun gitu ya. Kita minta ampun. Jangan-jangan selama ini saya baca Fatihahnya keliru, kan? Enggak sadar. Kan kadang orang baca Fatihah itu, orang saya aja kadang-kadang udah merasa benar gitu ya. Giliran dicek sama syekh gitu ya. Oh ternyata tiba-tiba salah. Ya, tiba-tiba salah. Giliran dicek sama ustadz siapa gitu. Oh tiba-tiba salah. Kurang fasih. Ainnya kurang misalkan. Iyyaka na'budu, kata kita bacanya iyyaka na'budu misalnya ya. Ghairil maghdub, dotnya diganti dal misalkan ya. Ghairil maghdub waladdallin ya.
Kan dot itu ya, itu sudah berubah huruf itu. Orang baca ghairil maghdubi alaihim waladdo, itu kita ganti dal itu. Itu bener apa enggak itu? Berubah huruf enggak? Berubah itu. Makanya kalau tapi saya sudah berusaha Ustaz, enggak bisa ya diistighfari. Ketika habis sholat itu istighfar ya. Ya. Tapi jangan dibiarkan ya, itu sudah tahu dotnya salah, enggak berusaha untuk benar itu kan itu merubah huruf di dalam Al-Qur'an itu ya. Ya, jadi ada perbedaan antara dal dan dot itu ya. Kalau dal itu di ujung lidah, da itu ya, di du itu ya. Kalau dot itu dalam itu, dia di pinggir itu, do ini. Nanti aja itu pas pelajaran tahsin aja itu. Bukan do ini. Walad do. Walad do itu ya. Atau ketika warruku atau kurang dalam rukuknya. Rukuknya enggak lurus, mandandangak gitu ya. Atau agak bengkok gitu. Wasujud atau sujud. Gitu. Jadi aspek-aspek yang bersifat lahiriah itu bisa jadi ada kekurangan di situ ya. Wa imma bil masyru'atil batinah, dan ada kalanya yang kurang itu dari aspek batin. Khusyuknya ya, hadirnya hatinya ndak hadir. Ya, mikirin apa, Bu? Kalau salat mikirin apa? Mikirin rumah. Tuh, belum masak. Atau apa? Mikirin jemuran. Ya, kalau bapak-bapaknya mikirin ATM rekening nol ini, gimana ini akhir bulan misalkan ya. Kan kadang-kadang muncul itu ya. Ada kan di sini yang sholat 100% khusyuk? Enggak ada ya? Enggak ada. Itu apa namanya? Itu lumrah, itu sifat manusia. Fayastaghfirullah min dzalika taqsir, maka hendaknya dia memohon ampun kepada Allah dari kekurangan tersebut. Jadi baca istighfar selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung astagfirullah sambil dihayati, ya Allah, sholat saya banyak salahnya ya Allah, ampuni saya, astagfirullah ya. Ampuni saya ya Allah, sholatnya banyak salah ini ya Allah, tadi kayaknya rukuknya nggak pas, tadi waktu baca huruf dot saya ganti dal, ketika baca huruf ha saya ganti ha, harusnya alhamdu jadi alhamdu misalkan ya. Tadi saya mikirin apa? Tadi waktu sholat saya mikirin apa? Kerjaan rumah misalkan ya. Nah, di sini ada sebuah hadis dari Thauban radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istaghfara thalathan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika selesai salat, beliau istighfar sebanyak 3 kali. Karena yang disunnahkan ya. Jadi tidak kurang, tidak lebih. Ya sudah 3 kali saja. Kalau 10 gimana? Ya 3 lah ya, 3 saja sudah cukup. 3 tapi dihayati gitu ya. Daripada 10 tapi astagfirullah. Enggak faedah itu nanti. Ya udah 3 saja, 3 kali tapi dihayati betul. Sambil ingat-ingat tadi mikirin apa ya gitu. Nah, itulah istighfar di dalam setelah salat. Poin berikutnya adalah sifatul dzikri atau sifat zikir. Sifat zikir. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yadhkurullaha ala kulli ahyanih, senantiasa berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Di Rasulullah itu adalah
selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Ya. Contohnya apa? Masuk rumah, ada zikirnya nggak masuk rumah? Ada ya. Keluar rumah, ada zikirnya nggak? Ada. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu ya. Terus masuk kamar mandi, ada zikirnya enggak? Ada. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian apalagi keluar kamar mandi, ghufranak, ngaca. Nah, ibu-ibu yang sering ngaca ini, maka fayusra'u dzikru bil qalbi wal lisan. Disyariatkan zikir dengan hati dan lisan. Jadi zikir itu hati dan lisan dua-duanya jalan. Ini perlu latihan ini ya. Orang bisa zikir itu bukan cuman di lisannya itu, tapi juga di hatinya. Itu perlu latihan. Kalau dulu kan ketika kita kecil itu kan hanya pembiasaan secara lisan ya kan. Tapi kalau udah dewasa, kalau bisa kita pembiasaan secara hati. Dulu kan kecil kita dibiasakan mau makan baca bismillah, mau selesai makan baca hamdalah misalkan ya. Mau masuk kamar mandi baca doa ini, keluar kamar mandi baca doa itu. Itu kan pembiasaan-pembiasaan yang bersifat lahiriah gitu kan. Maka ketika pembiasaan bersifat lahiriah itu sudah berjalan, maka kita jangan lupa untuk melakukan pembiasaan yang bersifat batin. Jadi ketika mengucapkan lisan itu pastikan kita ngerti itu zikir artinya apa. Kemudian ketika kita mengucapkan zikir tersebut sambil dihayati ya, itu. Nah, bagi siapa zikir itu disyariatkan atau dianjurkan, yaitu lil mutawaddi wal muhdits wal junubi wal haidi wan nufasa. Baik itu bagi orang yang berwudu, orang yang hadas, orang yang junub, wanita haid maupun nifas. Jadi dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, keadaan nifas pun juga, bahkan dalam keadaan hadas gitu ya, hadas itu juga dianjurkan untuk zikir gitu ya. Jadi tidak ada alasan gitu ya. Oh, saya lagi haid, libur dulu lah. Wadzalika kat tasbih, dan hal itu contohnya seperti tasbih, wat tahlil, wat tahmid, ya, baca alhamdulillah gitu ya. Wat takbir, wa tilawatil Quran, baca Quran. Lagi haid, boleh enggak baca Quran? Boleh. Ya, boleh saja. Itu. Kalau misalkan nggak pingin nyentuh mushaf kan bisa pakai HP kan, bisa pakai HP, pakai aplikasi. Jadi nggak harus megang mushaf. Ya. Lagi nifas, lagi junub, ya boleh saja dia baca Quran. Ya. Meskipun itu dipersisikan ya, di debatable itu ya, diperdebatkan. Ya. Tapi wallahu alam, boleh saja ya, boleh saja. Katanya sih hadis larangannya itu dhaif ya, dhaif hadisnya. Saya pernah baca itu beberapa ulama mendhaifkan hadis tentang larangan wanita haid atau orang yang junub itu untuk baca Quran. Itu hadisnya didhaifkan oleh beberapa ulama. Saya lupa ulamanya siapa karena itu udah bacaan lama itu ya, bacaan lama jadi enggak ingat. Wa du'a, dan berdoa, wa salati 'alan nabi, dan salawat nabi. Ya. Wa fi'lu dzalika kullihi, dan melakukan itu semua ala taharatin, dalam keadaan suci, itu afdal, lebih baik. Jadi meskipun kita enggak wudu, itu boleh saja untuk berzikir, tapi kalau dalam keadaan suci itu lebih afdal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini dalil ya. Wadhkur rabbaka, dan
sebutlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu. Fi nafsika, di dalam dirimu, dalam hatimu. Tadarruan, dengan merendah diri. Wa khifatan, dan rasa takut. Wa dunal jahri, dan tidak keras-keras. Zikirnya ya pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan, khusyuk ya. Minal qauli, dari ucapan, jadi tidak mengeraskan ucapan. Bil ghuduwi, baik itu di waktu pagi, wal asal, ataupun waktu petang, wala takun, dan janganlah menjadi minal ghafilin, orang-orang yang lalai atau lengah. Jadi jangan jadi orang yang ghafil, lengah dari mengingat Allah. Dan salah satu di antara wasilah untuk bisa mengingat Allah itu adalah dengan mengetahui sifat-sifat Allah ya. Jadi orang itu semakin tinggi ma'rifatullahnya, semakin tinggi mengenal Allahnya, maka dia akan lebih banyak mengingat Allah dibandingkan orang yang tidak begitu kenal. Karena kan kita harus harus mengenal Allah ya. Gimana caranya mengenal Allah? Caranya ya harus belajar Quran ya. Karena Allah memperkenalkan diri melalui Al-Quran, ya, melalui firman-Nya. Ya, kemudian selain kita mempelajari Quran, kita juga mempelajari ayat-ayat kauniyah, sehingga semakin mantap, ya, semakin mantap. Kalau mengenal Allah secara sifatnya itu melalui ayat qauliyah, belajar Quran itu belajar tadabbur gitu, tadabbur Quran. Tapi kalau ingin meningkatkan keimanannya dengan melihat ayat kauniyah. Itu jadi semakin dia kenal Allah, pasti akan semakin banyak mengingat Allah. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-israru bidzikri wad du'a, membaca zikir dan berdoa dengan lirih. Huwal afdal, itulah yang terbaik. Mutlaqan, secara mutlak. Jadi semua zikir dan doa itu afdalnya dibaca lirih. Lirih secara seluruhannya ya. Illa, kecuali fima waroda, kecuali yang dikecualikan oleh Nabi. Artinya kecuali Nabi mencontohkannya tidak lirih. Contoh, ka'adbari shalawatil khams, zikir selesai salat. Jadi zikir selesai salat itu ini dibaca jahar ya. Kalau kita kan di Indonesia kan kebanyakan bacanya lirih ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Tapi kalau di Arab itu di mana? Arab Saudi itu kebanyakan orang-orang kalau zikir ba'da shalah itu keras ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, tapi kerasnya enggak sampai ganggu orang lain gitu ya. Ya pokoknya kerasnya tuh kedengeran gitu, kedengeran orang sebelahnya gitu ya. Karena memang kebanyakan di Arab Saudi itu madhabnya apa? Hambali ya, Hambali. Kalau di Indonesia kan Syafi'i. Ya, tapi sebenarnya itu ada dalilnya juga gitu ya. Ada dalilnya juga karena berkaitan dengan zikir dengan keras itu pernah gitu ya dilakukan oleh Nabi. Tapi umpama kita mau ngamalkan ini baca zikir keras ya nggak apa-apa. Ya, sesekali dilakukan gitu ya. Setelah sholat. Kemudian wat talbiyah dan juga talbiyah. Nah, kalau ini mafhum ya, sudah difahami ya. Kalau talbiyah kan keras ya. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Terus innal hamda wan ni'mata. Terus lakawal mulk la syarika lak. Itu kan keras ya. Talbiyah. Auli maslahatin, atau untuk maslahat. Ka'ayyusmi'a jahilan
wa nahwi dzalik fal afdhalul jahru. Seperti ngajari orang. Misalkan kita ingin ngajarin orang ya harus jahar, ngajarin cara zikir. Maka yang lebih afdol ya dikeraskan. Jadi ada pengecualian di situ. Ada hal-hal, ada zikir-zikir yang dikecualikan, dia dianjurkan untuk dibaca atau lebih afdol dibaca keras. Nah, kita masuk bab yang baru. Ini tadi sudah ini ya. Sudah difahami ya sunah-sunah salat ya? Mudah ya difahami. Alhamdulillah. Kita masuk bab yang baru yaitu aqsamus sujudil masyru'. Macam-macam sujud yang disyariatkan. Jadi ada berbagai macam jenis sujud. Yang qasimus sujudul masyru'u ila arba'ati aqsam. Sujud yang disyariatkan, itu terbagi menjadi 4. Jadi ada 4 jenis sujud yang itu disyariatkan di dalam Islam. Yang pertama adalah sujudus shalah. Sujudnya salat. Ini sudah difahami saya kira ya. Tidak perlu berpanjang-panjang. Yang kedua adalah sujudus sahwi. Ya, barangkali ada yang tanya, Ustaz, sujud sahwinya gimana? Nah ini, kita akan masuk ke bab itu ya. Jadi bersabarlah. Pasti akan ketemu kok. Kalau Bapak Ibu tanya-tanya gitu, pasti akan ketemu. Insya Allah akan ketemu. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Dan yang keempat adalah sujud syukri. Sujud syukur. Ya, jadi ada nggak sujud sungkem? Nggak ada, itu nggak disyariatkan itu. Ya, sujud sungkem itu nggak ada dalam Islam. Dan itu kalau dianggap sebagai syariat ya, makanya hati-hati. Kita jangan sampai menganggap budaya itu sebagai syariat. Kalau sebuah budaya dianggap syariat dan kita meyakini dengan melakukan tersebut dapat pahala, itu jadi bid'ah itu. Itu jadi bid'ah itu. Kalau kita ada keyakinan ke situ ya, menganggap ini bagian dari Islam. Ini bagian daripada syariat Islam. Dan terus kita ketika melakukan itu kok merasa saya sudah melakukan perkara agama, menganggap dengan melakukan ini dapat pahala. Itu jadi bid'ah itu. Ya. Maka hati-hati. Jangan hal-hal yang di situ bersifat adat atau budaya terus kita anggap sebagai bagian dari syariat. Yang pertama adalah sujudus shalah. Sujud salat. Ini sudah mafhum tapi saya bacakan karena ini amanah ilmiah ya. Amanah ilmiah. Ilmu kan amanah ya. As-sujudu, sujud itu rukun fi kulli salatin dzatir ruku'. Di dalam salat yang ada rukuknya. Loh, memang ada salat yang enggak ada rukuknya? Ada. Apa? Jenazah. Jangan tanya gimana Ustaz salat jenazah nanti ketemu kok, ketemu. Ya. Wasujudu fi salati, dan sujud di dalam salat itu sajdatani fi kulli rakaah. Ada 2 di setiap rakaat. 2 kali ya. Ya sudah paham ini. Fardhon kanat au naflan, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Wa qad taqaddamat ahkamuh. Adapun hukumnya sudah dijelaskan tadi. Jadi penulis tidak mau mengulangnya. Hemat kata ya. Itu sujud salat. Yang kedua sujudus sahwi. Nah, ini supaya menjawab pertanyaan ini ya. Sujud sahwi itu sajadatani
fil faridah awin nafilah. Ada 2 sujud, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Jadi 2 kali ya. Sujud sahwi itu ada 2 kali. Yu'ta bihima min julusin. Dilakukan dari kondisi duduk. Jadi kondisi awal melakukan sujud sahwi itu adalah duduk. Yusallimu ba'dahuma, salam setelah sujud. Salamnya itu ketika apa? Gimana kalimatnya? Salamnya adalah setelah sujud, gitu aja ya. Wala yatashahhadu, dan tidak perlu tasyahud. Kemudian ini lanjutannya adalah hikmatu masyru'iyyati sujudis sahwi. Hikmah disyariatkannya sujud sahwi. Kita azan dulu, baru nanti kita lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Apa hikmah disyariatkannya sujud sahwi? Di sini disebutkan khalaqallahul insan urdatan lin nisyan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia rentan akan lupa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia rentan lupa. Wasyaitonus, sementara setan, atau sedangkan setan itu harisun, sangat bersemangat, sangat ambisius, ala ifsadi salatihi, untuk merusak salatnya. Jadi setan tuh seneng gitu ya kalau salatnya kita itu rusak. Biziyadatin, baik itu dengan penambahan, au naqsin atau pengurangan, au syakkin atau keraguan. Jadi setan itu senang kalau sholat kita itu dirusak. Entah itu dengan ditambah, kita menambah apa? Menambah perbuatan atau ucapan di dalam sholat, atau mengurangi, kurang rakaatnya kah, atau kurang baca apa itu ya, atau ragu. Setan bikin ragu, kita bikin ragu-ragu ya. Maka waqad syara'allahu, Allah mensyariatkan sujud sahwi, mensyariatkan sujud sahwi irghaman lisyaiton, untuk melawan setan. Untuk melawan setan. Ya. Untuk melawan setan itu Allah mensyariatkan sujud sahwi. Wa jabran lin nuqsan, dan untuk menambal atau memperbaiki yang rusak atau kekurangan. Ya. Jadi sujud sahwi itu untuk menambal kekurangan. Wa irda'al lirrahman, dan membuat Allah itu ridho. Jadi sujud sahwi itu membuat Allah itu ridho. Wasahwu fi shalah, dan lalai di dalam salat itu waqa'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalai di dalam salat itu pernah dialami oleh Nabi. Kenapa? Li'annahu muqtada at-tabi'atil basyariyati, karena itu merupakan konsekuensi tabiat kemanusiaan. Itu merupakan konsekuensi dari sifat manusia, tabiat manusia. Itu sudah hal yang tidak bisa kita tolak gitu ya. Walihada, oleh karena itu, lamma saha fi salatihi, ketika beliau lalai di dalam salatnya, ini Nabi pun pernah lalai gitu ya. Maka qala, beliau bersabda, innama ana basyarum mislukum, aku hanyalah manusia seperti
kalian. Ansa, aku lupa, kama tansawna, sebagaimana kalian lupa. Aku pun juga lupa seperti kalian lupa. Maka faida nasitu, ketika aku lupa, fadzakiruni, ingatkanlah aku. Nah, ini juga termasuk bantahan ya buat orang-orang kafir yang tidak terima kalau Nabi itu atau Rasul itu diutus oleh Allah dari kalangan manusia. Orang-orang kafir kan pinginnya, kenapa kok Allah tidak ngutus malaikat saja? Supaya keren gitu loh ya. Supaya spektakuler gitu ya. Kenapa kok enggak diutus malaikat saja sebagai rasul yang mengajarkan agama kepada kita? Ya karena kalau malaikat itu ya dia tidak akan bisa memiliki sifat-sifat manusia. Ya, dia enggak akan bisa memberikan teladan kepada manusia. Nah, makanya Allah mengutus seorang rasul itu dari manusia agar bisa memberikan teladan. Gimana sih kalau lupa? Gimana sih kalau ketiduran? Nah, Nabi kan pernah itu ketiduran. Ya. Gimana itu? Ya, maka itulah diantara hikmah Rasul itu dari kalangan manusia. Poin berikutnya, asbabu sujudis sahwi. Penyebab sujud sahwi. Penyebab sujud sahwi itu ada 3. Jadi yang menyebabkan seseorang itu melakukan sujud sahwi itu ada 3. Yang pertama adalah az-ziyadah, penambahan. Entah itu menambah rukun, nambah rakaat, nambah wajib, pokoknya penambahan lah. Awin naqsu atau pengurangan. Dia enggak melakukan rukuk misalnya, atau dia meninggalkan salah satu wajib dalam sholat. Awis syakku ataupun ragu. Ragu ini 3 apa 4 ya rakaatnya ya. Ragu. Itu penyebab seseorang melakukan sujud sahwi. Poin berikutnya, makanu sujudis sahwi. Tempat sujud sahwi. Maksudnya tempat di sini bukan tempat ini ya, bukan tempat ini ya. Maksudnya tempat itu waktu, posisi ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu makan itu kadang-kadang di dalam bahasa kita itu maknanya adalah waktu. Di sini disebutkan ya juzu boleh apa sujudus sahwi qabla salam wa ba'da salam. Sebelum salam atau setelah salam. Jadi boleh saja sujud sahwi itu dilakukan sebelum atau setelah salam. Sawa'un kana li ziyadatin aw nuqsanin, baik itu karena penambahan atau pengurangan. Jadi entah itu ada yang ditambah, ada yang dikurang, ya enggak apa-apa, mau sebelum atau setelah itu enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi wal afdalu, dan yang lebih afdal, kama yali, sebagaimana berikut ini. Jadi meskipun sebelum boleh, setelah boleh, tapi ada yang afdalnya. Apa sajakah yang afdal itu? Insyaallah kita akan kita bahas pekan depan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.